Saya akan memberikan materi tentang MPLS, tentang tata krama siswa dan pendidikan karakter. Silakan diperhatikan materi berikut ini. Anak-anak, materi hari ini adalah tata krama. Sebelum kalian tahu apa yang dimaksud dengan tata krama, anak-anak harus tahu dulu kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah. Jadi, tata krama itu adalah adat sopan santun atau sering disebut artikel telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu kalian masih kanak-kanak, orang tua kalian sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan. Dengan mengucapkan terima kasih, orang tua kalian melatih kalian cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku kalian menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang bermula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat membuat kalian mengikuti lingkungan yang lebih luas. Kemudian, tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang dipakai dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun, penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian, penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Macam-macam tata krama. Macam-macam tata krama. Satu, tata krama pergaulan anak-anak. Tata krama berkenalan kedua belah pihak, saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan. Yang kedua, tata krama bertamu. Hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Kemudian yang berikutnya yaitu tata krama berbicara. Berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Berikutnya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Perhatikan, Anda berbicara dengan siapa. Tata cara makan. Cicipilah makanan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut, berdoa sebelum makan. Tata cara menggunakan fasilitas umum, buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas
maupun di sekitar halaman. Taman umumnya harus ikut kita juga kebersihannya. Sopan berkendaraan di jalan. Itulah anak-anak materi tentang tata krama siswa. Jadi anak-anak perlu meningkatkan tata krama siswa. Jadi sopan santun yang kita terapkan sehari-hari, baik di situ di rumah maupun di luar rumah, anak-anak harus bisa memperhatikan tata krama siswa. Anak-anak, materi yang berikutnya yaitu tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan action. Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Kemudian di dalam karakter di situ ada beberapa pilar, yaitu ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. 6. Percaya diri dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. Dan 9. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ke-9 pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the goods, dan acting the goods. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the goods, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi agent yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the goods itu berubah menjadi kebiasaan. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang bisa disebut para ahli psikolog sebagai usia emas. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam menggabungkan potensinya. Namun, bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit.
terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogianya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Disinilah peran guru yang dalam filosof Jawa disebut digugu lan ditiru dipertaruhkan karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkan agar nantinya lahir generasi bangsa selain cerdas juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Itu anak-anak masalah pendidikan karakter. Anak-anak, untuk tugas hari ini tolong dikerjakan. 1. Sebutkan 9 pilar karakter dari nilai-nilai luhur universal. 2. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tolong anak-anak jelaskan. Itulah tadi anak-anak materi dari saya. Sekian, terima kasih, selamat mengerjakan dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.